Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Kusturian. Kali ini kita akan kuliah mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Di sesi yang kelima atau pertemuan yang kelima ini kita akan membahas mengenai teori harga atau pricing. Baiklah, kita mulai kuliah kita pada kali ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian harga. Harga merupakan nilai atau uang yang diberikan pelanggan sebagai imbalan atas penawaran tertentu yang berfungsi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Secara sederhana, harga merupakan ukuran nilai yang ditukarkan pelanggan membeli suatu penawaran. Harga berfungsi sebagai sebuah mekanisme ekonomi dengan memakai penawaran yang bisa didistribusikan di antara pelanggan di pasar. Hal itu juga bertindak sebagai indikator tentang sejauh mana penawaran diminta dan sejauh mana hal itu disediakan atau tersedia. Harga suatu produk merupakan nilai keseluruhan dari penawaran, termasuk nilai dari semua bahan mentah dan jasa yang dipakai untuk membuat suatu penawaran. Harga layanan mempertimbangkan seluruh elemen yang terhubung dalam pembuatan layanan apa adanya. Supaya dapat mengetahui secara lebih jelas mengenai harga, berikut adalah beberapa pengertian harga berdasarkan para ahli. Yang pertama, harga menurut Kotler dan Armstrong. Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada suatu produk atau barang atau jasa, atau jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memperoleh manfaat dari produk tersebut. Yang kedua, menurut Philip Kotler. Kotler menyatakan bahwa harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada suatu produk atau layanan jasa. Artinya bahwa harga merupakan jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan sebuah produk atau jasa. Yang ketiga, menurut Joko Untoro. Joko Untoro menyatakan bahwa harga merupakan kemampuan yang dimiliki suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Yang keempat, menurut Samsul Ramli. Samsul Ramli menyatakan bahwa harga merupakan nilai relatif yang dimiliki oleh suatu produk. Nilai tersebut tidak hanya indikator secara pasti yang menunjukkan besarnya sumber daya yang diperlukan guna menghasilkan produk. Kemudian pengertian harga menurut ahli yang kelima adalah menurut Imamul Arifin. Imamul Arifin menyatakan bahwa harga merupakan kompensasi yang harus dibayarkan konsumen demi mendapatkan produk barang maupun jasa.
Sekarang kita beralih untuk membahas mengenai konsep harga. Setelah mengetahui pengertian harga, pada bagian ini akan dibahas tentang konsep dari harga itu sendiri. Di dalam buku Manajemen dan Pemasaran Jasa Karya Bukhari Alma yang terbit pada tahun 2005, menyatakan bahwa di dalam teori terdapat value dan utility yang menjadi konsep penetapan harga. Berikut ini adalah beberapa konsep harga yang perlu diketahui, diantaranya yaitu yang pertama adalah utility. Utility merupakan suatu atribut yang telah melekat pada suatu barang dengan memungkinkan barang guna memenuhi kebutuhan, keinginan, dan memuaskan konsumen. Yang kedua, nilai atau value. Nilai suatu produk untuk diukur dengan produk lain. Nilai ini dilihat dalam situasi barter atau pertukaran barang dengan barang. Sekarang ini kegiatan perekonomian sudah tidak dilakukan secara barter lagi, melainkan memakai uang sebagai ukuran yang disebut harga. Kemudian berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai fungsi harga. Pada bagian ini akan disajikan ulasan tentang beberapa fungsi dari harga yang perlu untuk diketahui, antara lain sebagai berikut. 1. Fungsi pendistribusian harga. Harga mempunyai kemampuan untuk pendistribusian sumber daya yang langka. Kelangkaan sumber daya mengakibatkan harga sumber daya menjadi tinggi, sehingga hanya pelanggan yang membeli yang menunjukkan kemauan dan kemampuan. Contohnya, berlian merupakan barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang mau dan mempunyai sumber daya keuangan yang cukup guna membelinya. Yang kedua, fungsi sinyal harga. Seringkali harga penawaran bervariasi sebab volume permintaan dan penawaran pasar. Bila permintaan tinggi tetapi penawaran rendah, maka pasar secara jelas akan melihat kenaikan harganya. Contohnya, emas merupakan sumber daya langka yang mengalami kenaikan harga secara konstan selama bertahun-tahun sebab permintaan meningkat. Demikian juga bila pasar mempunyai kelebihan komoditas tertentu sebab permintaan yang lebih rendah dan penawaran yang lebih tinggi, maka harganya cenderung turun. Hal itu yang memungkinkan penghapusan surplus komoditas di pasar. Fungsi yang ketiga adalah fungsi intensif harga. Umumnya, saat harga komoditas naik, sebab permintaan meningkat. Hal itu memungkinkan pemasok melihat tren permintaan pelanggan yang berubah di pasar. Oleh sebab itu, mereka akan lebih memilih untuk menghasilkan penawaran tertentu, sebab kemungkinan besar akan menguntungkan. Artinya, produsen tidak akan sedemikian rupa memproduksi sebanyak-banyaknya, tetapi dia akan mengukur tingkat penyerapan ataupun permintaan masyarakat supaya harga tetap bagus atau tetap tinggi.
Yang keempat adalah fungsi transmisi harga. Harga sendiri diketahui sebagai salah satu informasi yang harus disampaikan kepada semua pihak yang terlibat baik di pasar maupun di tempat lain yang dilakukan secara bergiliran. Hal tersebut akan memungkinkan untuk para produsen dan pelanggan untuk membuat keputusan sesuai ketentuan yang telah ada dan berlaku. Contohnya, pada penawaran yang berkualitas lebih mahal akan berbeda dengan penawaran yang menggunakan bahan baku yang lebih murah. Oleh sebab itu, secara umum, para pelanggan akan mendapatkan informasi tersebut dari berbagai perbedaan drastis dalam harga penawaran yang serupa. Harga penawaran akan dapat membantu dalam proses pemasaran untuk menentukan jenis permintaan yang dilihat dari penawaran di pasar tersebut. Hal tersebut akan mempengaruhi hasil keputusan dari pemasok atau produsen untuk memutuskan apakah barang produksi ataupun pasokan penawaran mampu membantu mereka dalam mendapatkan keuntungan yang lebih signifikan. Mari kita simak bagaimana harga pasar ditentukan. Apakah harga pasar sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku? Ibu-ibu rumah tangga akan mengalami kesulitan apabila harga di pasar melambung tinggi. Maka sebab itu, penentuan harga ditentukan berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Yang artinya, apabila harga naik atau turun sampai jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Hal tersebut akan dikenal dengan sebutan harga keseimbangan. Ini sudah pernah kita bahas di kuliah sebelumnya. Ketentuan di mana permintaan pada suatu penawaran lebih besar daripada penawaran atau permintaan, maka harga tersebut akan naik, yang menyebabkan hanya pembeli yang memiliki akses penawaran yang mampu untuk memiliki kemauan dan kemampuan untuk membeli produk tersebut. Hal tersebut akan sampai bertemu dengan keseimbangan harga. Titik equilibrium sering disebut penawaran yang melebihi permintaan, yang menyebabkan harga barang jatuh. Setelah kita membahas fungsi dan sebagainya mengenai harga, juga termasuk pembentukan harga, kita akan berikutnya adalah membahas mengenai jenis-jenis harga. Setelah memahami dan mengerti apa itu harga ataupun biaya, mari kita lanjut dengan jenis-jenis harga sebagai berikut. Yang pertama adalah harga subjektif, yaitu harga yang ditetapkan oleh pendapat ataupun taksiran seseorang. Jadi harga itu adalah berdasarkan hal tafsiran. Misalnya apabila kita mau beli tanah, tentu kita akan bertanya kepada orang sekitar atau bertanya kepada agen-agen pemasaran tanah untuk lokasi tersebut, harganya kira-kira berapa. Itu contoh sebagai harga subjektif. Harga objektif yang kedua adalah harga pasar, yaitu harga yang telah disepakati antara pembeli dan penjual yang terkadang melakukan penawaran. Yang ketiga adalah harga pokok, yaitu nilai real untuk suatu produk. Dan keempat, harga jual, yaitu harga yang berdasarkan dari tambahnya besaran keuntungan
yang diperoleh dari penjual, atau biasanya harga jual mengikuti harga pasar pada umumnya. Kemudian kita beralih kepada tujuan penetapan harga. Hidup di kota-kota besar memerlukan pengeluaran yang banyak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Rata-rata masyarakat banyak yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Membuka usaha memerlukan harga yang sesuai. Harga sangatlah penting dalam melakukan transaksi jual-beli dari produsen ke konsumen. Hal tersebut akan mempermudahkan penentuan harga dan akan terlihat untuk posisi kelayakan produk dari nilai ekonominya jika dicermati seksama dan baik-baik. Nah, berikut ini adalah beberapa tujuan dari penetapan harga yang perlu diperhatikan. Antara lain yaitu kestabilan harga, yang dimana perusahaan akan memegang kendali atas harga. Selain itu, usaha pengendalian harga akan diarahkan secara benar dan baik untuk mencegah terjadinya perang harga. Kejadian tersebut akan memungkinkan terjadinya permintaan yang sedang menurun secara drastis atau sebagainya. Untuk mencapai penghasilan ataupun investasi, maka pada keuntungan investasi ini sudah ditetapkan. Maka untuk besar kecilnya keuntungan dari suatu investasi akan ditetapkan dari presentasinya, yang setelah itu akan dilakukan penetapan harga dari barang yang telah dihasilkan. Seorang pebisnis harus mempertahankan dan meningkatkan usahanya untuk mendapatkan sasaran penghasilan serta mengembangkan bisnisnya agar berkembang dengan baik. Usahakan mengikuti anjuran yang telah ada apabila memiliki bisnis. Dalam hal tersebut, sekarang ini pemerintah telah memberikan kebijakan untuk penetapan harga harus sesuai dengan perhitungan untuk menghindari terjadinya kerugian. Selain itu, penetapan harga mampu untuk meningkatkan laba, karena hal tersebut akan mengacu pada setiap bisnis masing-masing apakah mampu bertahan, sebab setiap bisnis sangat memikirkan keuntungan yang lebih tinggi daripada pengeluarannya. Pada dasarnya, penentuan harga tidak sembarangan dalam menentukan, akan tetapi harus sesuai dengan anjuran ataupun metode yang telah ada. Oleh sebab itu, mari kita simak apa saja metode dalam penetapan harga. Berikut 4 metode dalam penetapan harga, antara lain, yang pertama adalah harga berbasis biaya. Pada umumnya, berbasis biaya ini merupakan aspek penting karena mampu mempengaruhi penawaran maupun biaya, di mana harga akan ditentukan berdasarkan biaya produksi serta biaya pemasaran produk. Terkadang hal tersebut mampu untuk menutupi biaya langsung, laba, rugi, dan biaya overhead. Yang kedua, penetapan harga berbasis permintaan. Pada penetapan harga berbasis permintaan adalah metode yang
menekankan pada berbagai jenis faktor yang mempengaruhi selera. Maka hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan dan kemampuan pelanggan untuk bertransaksi. Yang ketiga, penetapan harga berbasis laba. Berbasis laba merupakan keseimbangan biaya antara pendapatan. Maka dalam basis laba ini memiliki 3 pendekatan, yaitu target profit pricing atau penetapan harga berdasarkan target keuntungan yang didapat, target return on sales pricing atau penetapan harga berdasarkan penjualan, dan target return on investment pricing atau target pengembalian investasi. Yang keempat, penetapan harga berbasis persaingan. Pada basis persaingan ini, penetapan harga ditetapkan dengan mengikuti cara pesaing melakukan penetapan harga. Dalam hal tersebut, memiliki 3 metode pendekatan, yaitu sistem penjualan harga di bawah atau terkenal dengan diskon, memberi harga yang jauh tinggi tapi kualitas produknya jauh lebih baik, dan menyamakan harga yang tujuannya agar para pesaing tidak terlalu besar. Jadi maksudnya penetapan harga berbasis persaingan ini adalah kita harus melihat harga pesaing yang memiliki produk sama dengan kita. Dari situ kita bisa menetapkan harga kita mau di bawah harga pesaing atau biasa disebut dengan diskon, ya, atau menetapkan harga yang jauh tinggi di atas pesaing tapi dengan kualitas yang lebih baik, atau dengan menyamakan harga dengan tujuan agar persaingan tidak terlalu berat. Kemudian pembahasan berikutnya adalah perbedaan antara harga dan biaya. Ekonomi yang selalu meningkat dengan varian harga yang berbeda-beda. Pada zaman sekarang ini, harga minyak goreng naik tanpa henti dan meresahkan banyak warga. Akan tetapi, banyak masyarakat yang menyamakan kata harga dan biaya itu sendiri dianggap sebagai artinya sama. Pada dasarnya, harga dan biaya merupakan suatu konsep yang berbeda dalam pengucapan, namun berbeda dalam keuangan. Misalnya, Rani harus membayar mahal untuk uji sampel di laboratorium Universitas Indonesia yang baru-baru ini dia bayar. Hal itu tertuju pada pengucapan biaya, bukan harga. Sedangkan untuk harga, penawaran di mana jumlah moneter yang dibayarkan pelanggan untuk mendapatkan penawaran tertentu, yang artinya biaya penawaran tersebut mempertimbangkan pengeluaran penjual dalam membuat penawaran. Artinya, harga adalah menyangkut pembeli, sedangkan untuk biaya menyangkut produsen ataupun pembeli dalam melakukan transaksi tawar-menawar. Zaman sekarang banyak lahan-lahan yang dibuka usaha untuk membangun perusahaan-perusahaan. Perusahaan zaman sekarang memiliki jumlah atau memiliki tujuan yang berbeda, akan tetapi sama-sama untuk memaksimalkan memperoleh keuntungan untuk mengurangi biaya yang kemudian akan berdampak jumlah harga itu sendiri. Artinya dalam hal tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar pada umumnya. Pada ketentuan harga penawaran, di mana harga penawaran ditentukan berdasarkan titik yang lebih rendah, maka untuk biaya sendiri akan lebih tinggi dari harga umumnya.
Oleh sebab itu, banyak para perusahaan akan mengalami kerugian akibat penjualan yang tidak mampu kembali ke jumlah yang dikeluarkan dalam membuat penawaran. Apabila perusahaan mengalami hal di mana harga dan biaya penawaran sama, maka perusahaan tersebut sedang mengalami titik impas, yang artinya tidak menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Maka sebelum melakukan bisnis ataupun usaha, sebaiknya harus memastikan bahwa harga yang ditawarkan harus sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang artinya, selain menjual atau sebagai produsen, harus mendapatkan keuntungan dari bisnis atau usaha yang dilakukan. Secara umum, banyak para pengusaha ataupun perusahaan-perusahaan yang selalu melakukan pricing ataupun mencatat dan menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan dan sebagainya, yang dikenal dengan sistem akuntansi. Sistem akuntansi akan membantu dalam mengelola penghasilan atau uang yang diperoleh dalam usaha. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini mengenai harga atau pricing. Ini sebagai dasar pembicaraan kita nanti selanjutnya mengenai hal-hal yang lebih mikro maupun yang lebih makro dalam ekonomi. Ini menjadi penting karena pricing ataupun teori harga ini menjadi basis ilmu ekonomi, khususnya ekonomi mikro. Demikian teman-teman kuliah kita kali ini. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya. Kemudian like dan share kepada orang lain. Siapa tahu apa yang kita bahas ini bisa memberikan manfaat juga kepada orang lain. Dan untuk mahasiswa Politeknik Pesturian, silahkan mengisi kolom komentar pada channel ini sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.